Assalamualaikum. Di sini kami akan membahas materi mengenai kewajiban hukum seorang akuntan publik. Lingkungan hukum yang berubah. Para profesional audit bertanggung jawab memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien, dan apabila mereka gagal, maka mereka bertanggung jawab kepada klien. Adapun faktor-faktor penyebab utama perubahan lingkungan hukum, yang pertama, meningkatnya kesadaran para pemakai laporan mengenai tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua, kesadaran yang meningkat pihak SEC mengenai tanggung jawabnya. Yang ketiga, kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi. Yang keempat, kecenderungan masyarakat menerima tuntutan pihak yang dirugikan. Yang kelima, resesi global dan masa ekonomi yang sulit. Yang keenam, keputusan pengadilan menyangkut ganti rugi yang besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik. Yang ketujuh, banyak kantor akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Serta yang kedelapan, kesulitan dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah akuntansi dan auditing. Penyebab utama tuntutan hukum kepada KAP ialah kurangnya pemahaman para pemakai laporan keuangan terhadap perbedaan tiga hal ini. Yang pertama ialah kegagalan bisnis, biasanya terjadi karena keadaan resesi, keputusan manajemen yang buruk, dan persaingan tak terduga. Yang kedua ialah kegagalan audit, di mana auditor tidak memenuhi standar audit dan gagal menemukan salah saji yang material. Yang ketiga ialah resiko audit, di mana kesalahan dapat terjadi karena kecurangan manajemen perusahaan. Yang pertama, konsep orang yang bijak, di mana auditor wajib melakukan audit secara teliti. Kedua, kewajiban atas tindakan orang lain. Para pemegang saham secara bersama-sama bertanggung jawab. Ketiga, kurangnya hak komunikasi istimewa, di mana tidak boleh adanya informasi yang dirahasiakan. Syarat-syarat hukum yang mempengaruhi kewajiban akuntan publik. Pertama, syarat yang berkaitan dengan kelalaian dan penipuan. Ada kelalaian berskala kecil, kelalaian berskala besar, serta penipuan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kedua, syarat yang berkaitan dengan hukum kontrak. Ada tentang pelanggaran kontrak, yang dimana terjadi kegagalan dari satu atau kedua pihak yang terlibat dalam kontrak. Lalu ada manfaat pihak ketiga, di mana pihak ketiga yang tidak terlibat kontrak mempunyai hak serta manfaat tertentu. Dan yang ketiga, syarat-syarat lain. Ada mengenai common law, undang-undang statuter, mengenai kewajiban bersama dan tertentu, yaitu penetapan pihak tergugat tanpa memperhatikan pihak lain yang terlibat. Terakhir, kewajiban terpisah dan profesional, yaitu penetapan tergugat karena kelalaiannya. Sumber-sumber utama kewajiban hukum. Yang pertama, kewajiban pada klien. Sumber tuntutan yang paling umum adalah dari klien. Kantor akuntan publik biasanya menggunakan 4 pembelaan bila ada tuntutan hukum oleh klien. Yang kedua, kewajiban terhadap pihak ketiga menurut common law. Pihak ketiga yang dimaksud meliputi pemegang saham, pemasok, bankir, kreditor, serta pelanggan. Yang ketiga, kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Peningkatan paling pesat adalah proses litigasi kewajiban akuntan publik, adalah yang diatur menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Yang keempat, kewajiban kriminal. Akuntan publik dapat disalahkan karena tindakan kriminal menurut federal ataupun negara bagian. Respon profesi terhadap kewajiban hukum. Yang pertama, mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji. Yang kedua, meningkatkan kinerja auditing agar lebih baik lagi. Dan yang ketiga, mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Seorang auditor juga dapat mengambil tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajibannya. Yang pertama, hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Yang kedua, mempertahankan independensi. Yang ketiga, memahami bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan audit yang bermutu. Yang kelima, mendokumentasikan pekerjaan secara layak. Serta yang keenam, mengungkapkan skeptisme profesional. Baiklah teman-teman, sekian materi dari kami. Terima kasih.